CEO tuh orang Korea doang, drakor doang yang menciptakan image CEO tuh harus keren segala macam. Lo buka usaha, bikin cemilan ya, jajanan-jajanan kecil, modal 8 juta udah jadi CEO namanya. Gue setelah udah agung-agungan CEO. Apa CEO? Apa CEO? Si di Korea doang drakor lo tuh diciptakan dogma sama per drakor-drakoran lo tuh sehingga CEO tuh dianggap sesuatu yang prestis, sesuatu yang keren karena cowok-cowoknya yang jadi CEO dia tuh ganteng, berjas. Lah begini aja kita, lo tau nggak bos-bos teman-teman gua, bos-bos besar CEO gini-gini kaos-kaosan, mana ada dia pakai jas rapi. Apaan? Dalam keluarga itu kan kita harusnya mengajar kepada anak mana yang boleh disentuh, mana yang boleh tidak. Bahkan dengan orang tua kandung pun misalnya. Apalagi ini yang belum ya termasuk orang lain ya, karena belum ada ikatan pernikahan dan sebagainya. Saya pikir ini patut kita lihat, dan kalau memang dari masyarakat juga bisa melaporkan sebetulnya. Ketika misalnya beberapa contoh kan sudah terjadi ya, misalnya di beberapa waktu yang lalu kan ada seorang anak kiai yang melakukan pipi dari anak kecil, dan itu kan kita laporkan juga ya, itu juga diproses oleh Polri juga ya. Nanti kita lihat tontonannya mungkin ya, kalau itu sudah di luar dari batas kewajaran, tentu itu akan kita laporkan juga ya. Mungkin kita akan peringatkan terlebih dahulu, baru mungkin kita laporkan. Saya kira ada etika, itu tuh masalah etika kan ya, termasuk. Apapun namanya, pertanyaannya adalah kita ini normal nggak sih kalau kita berusaha untuk merusak citra, ya kalau memang itu pertanyaannya. Artinya gini, pantas nggak sih kita berusaha untuk merusak citra ayahnya di depan anak-anaknya agar anak-anak ini tidak mau bertemu dengan ayahnya, atau misalnya kemudian menghindari ayahnya, ya. Sementara di sisi lain, orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak juga tidak pernah berusaha untuk mendorong kedekatan itu yang seharusnya nggak boleh ada terputus hubungan antara ayah dan anak, apalagi di angka 39 dipertegas 2-3 hari dalam 1 minggu. Nah jadi apakah mereka tidak paham ketika ingin merusak citra ayahnya, tentu saat yang akan mendapat impact itu adalah anak itu sendiri. Karena anak ini bisa menjadi anak yang durhaka, yang tadi seperti saya katakan tadi itu tidak ada rasa hormat terhadap ayah yang membesarkannya, yang juga membiayainya, ya. Dan kemudian yang kedua adalah apakah mereka nggak berpikir dengan merusak citra ayahnya ini itu juga akan mendapatkan efek psikologis kepada anak-anaknya, karena mungkin teman-teman anaknya melihat apa yang terjadi di publik. Walaupun kamu nggak datang, apakah kamu? Aku ucapin kan, aku kasih hadiah buat adik-adik. Oke, kasih hadiah. Hadiahnya apa? Nggak, aku kasih tahu di sini. Nanti semoga di unboxing sama adik-adik. Oke. Kalau boleh tahu, kangen apa sih kamu saat itu sama adik kamu? Yuk. Kangen banget lah. Seorang adikku sendiri, jadi kangen banget. Tapi saat ini ada updatean gak Nyok, kayak kamu kontek-kontekan gitu sama Encus yang sana gitu? Enggak sama sekali. Kalau sama merasakan kesedihan nggak bisa ketemu sama adik-adik sama Ayu juga? Kalau aku lebih ke udah semoga adik-adik bisa luangin waktu buat jalan sama aku dan ayah aja. Gitu. Dipentingin buat ayah. Ya, tapi usaha apa sih dari kamunya untuk komunikasi sama adik-adik? Pasti kan kangen banget lah. Bisa dibilang kalian tuh hidup bersama sebelumnya, besar bersama. Sedekat nadi itu sempat sedekat nadi itu sama adik-adik kamu sendiri gitu. Apa sih yang dirasain sekarang? Yang dirasain sekarang udah campur aduk sih, jadi nggak bisa dijelasin lagi. Pokoknya aku doain adik-adik di ulang tahun mereka yang ke-5 Juni kemarin, semoga bisa panjang umur ke depannya, jadi anak yang pintar, jadi anak yang penyayang, dan jadi anak yang selalu ingat orang tuanya. Ya, mungkin dari ayah sendiri kan, mungkin dari pihak kuasa hukumnya, mungkin kamu boleh tanggapi atau enggak. Katanya kan ayah sendiri lagi mempertimbangkan untuk hak asuh anak, untuk mungkin ke depannya agar bisa leluasa. Mungkin kalau aku tuh untuk
itu kan udah jalur hukum. Ayah juga udah punya lawyernya sendiri, bunda juga udah punya lawyernya sendiri. Jadi itu udah urusan mereka berdua, itu udah urusan mereka. Jadi aku cuman mendukung ayahku dan kasih doa juga untuk bundaku. Yang aku bilang tadi ini hanya karena mungkin orang luar aja yang jadi bikin bundaku kayak gitu. Mungkin bunda juga lagi emosi juga, jadi nggak kekontrol. Jadi aku harap ini menjadi pelajaran untuk kita semua biar kedepannya lebih baik. Untuk aku juga jadi pelajaran supaya ngomong di depan orang juga bisa dikontrol dan bisa dicerna dengan baik apa yang ditanyakan, apa konflik yang sedang terjadi. Soalnya soal postingan kamu yang waktu itu bilang mereka ngomong-ngomong jahat di rumahnya ayah banget. Akhirnya kamu tentang sosial media ngeliat bahwa karyawan-karyawan itu bicara yang nggak baik sama ayah. Karyawannya sih, karyawannya. Semoga untuk itu kalau bisa jangan hilangin sosmednya karena kan udah sekarang nih udah terlanjur nih ya untuk karyawannya siapa tuh nggak enak aku spill namanya. Jadi aku harap jangan hilangin sosmednya karena udah terlanjur juga, udah netizen juga udah chat. Berarti di sini Pada saat kamu tinggal di sana juga ada omongan-omongan jelek soal ayah maksudnya? Iya. Seperti yang dikatakan di yang sedang beredar sekarang gitu. Ayahku bukan anjing, ayahku bukan becak. Nah, ayah sendiri kan banyak support dukungan bahkan dari rekan artis itu. Kamu sendiri karena melihatnya kan gimana? kalau untuk permasalahan itu karena emang mungkin yang aku lihat ya emang ayah emang sebaik itu orangnya. Bunda juga orangnya baik kok. Bunda itu orangnya baik kalau nggak dikomponen aja aku bilang tadi. Kalau punya lingkungan yang sehat aja buat bisa aku juga karena masih muda, masih belum terlalu ngerti apa-apa. Mungkin karena contohnya aku kalau misalkan punya lingkungan yang baik yang bisa kasih tahu aku kalau misalkan lu jangan ngomongnya kayak gini-gini ya. Jadi aku juga bisa ikutin karena lingkungan. Tadi kan kamu bilang kalau bunda baik. Saat video kemarin itu viral, kamu kaget nggak sih? Kaget. Aku kaget. Aku nangis kemarin. Karena aku bilang kenapa bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah nggak kontrol lagi gitu. Karena itu kan, maksudnya kalau emang udah bunda udah nggak bisa kontrol lagi emosinya, matiin aja live-nya biar nggak ada yang kayak terjadi kayak gini nih. Yang Matiin kamu aja. rasain saat melihat kolom komentar dengan video bunda yang viral seperti itu, kamu semakin hancur atau bagaimana, atau ngadu sama ayah atau bagaimana? Enggak, aku lebih ke ya semangat ya. Yang aku bilang sama ayah kan aku di lokasi syuting aku nangis, aku sambil chat ayah, aku nangis ya semangat. Ayah punya aku juga. Kita lewatin ini bareng-bareng. Atau biasanya bunda bicara kasar maksudnya pada saat kamu tinggal sama bunda? Sebenarnya bunda itu bukan berbicara kasar, lebih yang aku bilang tadi, kalau kita punya lingkungan yang baik ya, kalau kita punya circle yang baik, kita nggak akan jadi orang yang jahat. Ya tapi bener gak sih ayah tuh sampai takut ke mall gitu? Bener gak sih? Ya gitu yang ayah rasain sekarang. Apa mungkin ayah cuma kan ayah ada cuma punya onyo gitu? Apa Iya, mungkin karena kan kita berdua doang di rumah, kita berdua, kita juga nggak drama yang ngadu-ngadu kemana-mana. Kita hanya karena emang situasinya sekarang kayak gini, kita hanya membalas komentar-komentar yang dibilang emang iya lo kayak gini, emang iya lo kayak gini. Jadi sekarang untuk permasalahan hukum itu ada urusan beda lagi, aku nggak bisa ikutan karena itu udah urusan pribadi ayah antara lawyernya dan bunda juga antara lawyernya. Tapi aku cuma bilang nggak ada mantan ayah, ya mantan ayah itu nggak ada. Ya kalau mantan suami ada, mantan ayah nggak ada. Gitu. Tapi Nyok, perihal viralnya di netizen itu kan sekarang terkait adenya Onyo atau mungkin katanya diperkerjakan memijit pacarnya bunda, itu gimana sih Nyok? Itu karena aku nggak ada di sana, aku jujur karena aku nggak di sana, aku waktu itu bola. Jadi sesuai dengan apa yang abang-abang lihat aja, gitu, yang sedang beredar sekarang. Nyok, kalau di TV, di live itu kan ayah tetap terlihat tegar gitu, senyum sekali. Kalau di rumah suka ada galaunya juga, maksudnya sedihnya juga. Nyok. Sebentar dulu dijawab dulu, biar dijawab dulu. Biar dijawab dulu. Tadi gimana Nyok? Sabar. Tadi gimana Nyok? Ada di rumah seperti apa sedihnya ayah? Onyo menyolatkannya gimana? Kalau ayah, kalau dibilang galau, dia itu lagi butuh orang gimana dia harus dengar ceritanya. Dia mau ke siapa orangnya? Ke aku. Gitu. Makanya aku ada waktu sama dia. Aku sekarang sering setiap hari pasti ada waktu sama dia. Kayak aku sebelum aku kemarin ada syuting di dekat villa, syuting sinetron gue yang terbaru.
aku luangin waktu untuk samanya. Ya, ayo kita ngobrol yuk, kita cerita-cerita apa yang ayah rasain sekarang, apa yang lagi ayah alamin sekarang gitu.